Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan. Dia terasa sudah bulan Oktober. Waktu begitu cepat ya. Baik, tema khotbah pada saat ini atau hari ini yaitu rahasia hidup diberkati. Pasti kita semua sangat senang kalau berbicara tentang berkat, berbicara tentang promosi, berbicara tentang peninggian, berbicara tentang hal-hal yang indah. Saudara, tetapi ada begitu banyak hanya orang sampai senang sampai di sini saja. Tuntutan firman sering kita tidak mampu melakukan. Kehendak, kemauan, kerinduan Tuhan sebelum menikmati berkat itu yang sering kita ogah-ogahan. Nah, untuk itu pada pagi hari ini atau saat ini kita akan melihat satu pribadi yang tidak asing lagi. Bagaimana kalau boleh saya katakan pribadi ini kehidupannya seperti roda berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Tidak lama ke atas lagi, tidak lama ke bawah lagi. Tetapi ujung-ujungnya terus naik dan tidak pernah turun. Siapa? Tentu kita tahu, yaitu Yusuf. Baik, kita lihat Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 45. Kejadian 45 ayat yang pertama. Nanti kita akan melihat saudaraku, sebetulnya lewat pribadi Yusuf ini ada rahasia yang luar biasa. Sebetulnya saya siapkan 4 prinsip penting bagaimana Yusuf diberkati, bagaimana hidup Yusuf sukses. Tetapi hari ini saya hanya memberikan satu prinsip penting. Apa yang dimiliki Yusuf sehingga Yusuf menjadi pribadi yang luar biasa. Nanti 2, 3, dan 4 di minggu-minggu yang akan datang. Kita baca dulu di dalam Kejadian 45 ayat yang pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, puji Tuhan, sekali lagi apa yang sudah saya katakan tadi, kehidupan Yusuf itu seperti roda berputar, saudaraku. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Kenapa? Saudara bisa bayangkan kalau saudara lihat baik-baik, simak baik-baik dari kisah Yusuf, saudara. Dia itu seorang anak menjadi kesayangan bapaknya. Bapaknya begitu peduli dengan kehidupan Yusuf. Yusuf mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih dibandingkan kakak-kakaknya. Perhatian orang tuanya terhadap Yusuf itu berbeda dengan perhatian orang tuanya terhadap kakak-kakaknya. Contohnya saja, kakak-kakaknya hanya dibuatkan jubah yang sederhana, jubah yang biasa. Tetapi Alkitab mengatakan Yusuf diberikan jubah yang maha indah, jubah yang baik, yang melebihi daripada kakak-kakaknya. Luar biasa saudaraku. Jadi Yusuf mendapatkan perhatian khusus, istimewa daripada orang tuanya. Bahkan bukan cuma dari orang tuanya, dari sekian anak-anak atau keluarganya, Yusuf mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Yusuf diberikan mimpi di mana suatu saat dia akan menjadi seorang yang hebat. Ini luar biasa, dan rupanya kelebihan keistimewaan dari orang tuanya atau mimpi yang daripada Tuhan, di mana dia akan menjadi seorang pemimpin, membuat kakak-kakaknya, membuat saudara-saudaranya iri. Saudaraku, dulunya ketika belum mendapatkan mimpi, Yusuf istilahnya roda itu ada di atas, posisinya di atas. Tetapi setelah kakak-kakaknya tidak senang iri, akhirnya apa? Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sumur. Istilahnya dia ada di posisi di bawah. Bukan cuma lubang sumur, setelah itu diangkat
Dia pikir, wah ini barangkali kakak-kakakku ini sudah sadar. Barangkali kakak-kakakku itu sudah insaf. Aku sudah dikeluarkan dari sumur. Ternyata apakah faktanya? Kakak-kakaknya sadar? Tidak. Dia diangkat dari sumur, bukan disayang tetapi dijual menjadi budak. Posisi Yusuf kembali di bawah, saudaraku. Setelah jadi budak di Mesir, apa yang terjadi? Yusuf diangkat lagi, posisinya naik. Ketika di rumah Potifar, Potifar mempercayakan Yusuf menjadi dalam rumah tangganya, posisinya naik lagi. Tetapi belum lama posisinya naik, Yusuf harus turun lagi, yaitu difitnah oleh istri Potifar dan masuk ke dalam penjara. Dan di dalam penjara yang gelap, Yusuf naik. Di dalam penjara yang gelap, Yusuf naik dan menjadi raja muda di Mesir. Dan setelah itu tidak turun-turun lagi. Dengan kata lain, Yusuf menjadi orang yang sukses. Yusuf menjadi orang yang berhasil. Yusuf menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Saya mau tanya dulu. Siapa yang ingin menjadi orang yang berhasil? Angkat tangan. 1, 2, 3, puji Tuhan semua angkat tangan. Kita tentu, saudaraku, merindukan, mendambakan, menginginkan menjadi pribadi yang sukses, menjadi pribadi yang berhasil, saudaraku. Tapi kita akan lihat, saudaraku, kita mau belajar dari pribadi Yusuf. Ada prinsip penting mengapa kok sampai Yusuf berhasil. Apa yang dimiliki oleh Yusuf sehingga Yusuf menjadi pribadi yang diberkati. Inilah kuncinya, saudaraku. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf sehingga dia menjadi orang yang hebat. Yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf ini. Tidak menyimpan kepahitan dalam hatinya. Tidak menyimpan kepahitan. Ini yang pertama. Prinsip penting yang dimiliki oleh Yusuf. Sehingga Tuhan dengan mudahnya mempromosikan Yusuf. Tuhan dengan mudahnya mengangkat Yusuf. Karena apa? Tuhan melihat Yusuf tidak menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Kita baca ayat yang kedua. Dari Kejadian 45 tadi. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudara tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Mengapa takut? Mengapa gemetar? Karena dia sadar selama ini bikin susah Yusuf. Saudara-saudaranya sadar selama ini bikin susah Yusuf, bikin menderita Yusuf. Jadi orang yang kalau salah biasanya takut. Orang tandanya orang itu takut, biasanya orang itu salah. Ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat dan maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Puji Tuhan, saudaraku. Ini yang pertama. Ayat-ayat ini jelas menceritakan waktu saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat, yang pernah memasukkan Yusuf ke dalam lubang sumur, yang pernah menjualnya, datang kepada Yusuf minta tolong. Aku kelaparan, keluarga kami kelaparan, kami sangat membutuhkan makanan. Kami perlu bantuan, kami perlu pertolongan, kami ingin hidup, kami tidak mau alami kelaparan terus-menerus. Kakak-kakaknya tidak tahu, saudaraku, bahwa yang di depannya, yang berdiri di depannya itu adalah Yusuf. Kakak-kakaknya tidak tahu bahwa yang berdiri, yang menjadi raja muda itu adalah Yusuf.
Coba, kalau seandainya posisi kita menjadi Yusuf, kira-kira posisi kita, posisi saudara jadi Yusuf. Lalu orang yang pernah mengecewakan saudara datang minta tolong. Orang yang pernah melukai hati saudara datang minta tolong. Bahkan orang yang mungkin pernah mengancam hidupmu, mengancam bisnismu datang minta tolong. Kira-kira apa reaksi saudara? Saya boleh tanya satu orang? Putra. Karena dia dekat dengan saya, jadi saya tanya, apa reaksimu? Wah, menolong, bagus. Victor, mengampuni, bagus. Membantu, bagus. Biasanya jawabannya kalau di dalam gereja begitu. Ampuni om, melupakan om, menolong om. Tapi coba, apakah kita mampu melakukan, mempraktekkan seperti yang kita ucapkan di gereja? Orang yang pernah merugikan kita, orang yang pernah mengecewakan kita, orang yang pernah mempermalukan kita, lalu datang minta tolong, mampu atau tidak kita menjawab atau melakukan seperti yang kita jawab di dalam gereja, menolong, mengampuni, memaafkan, membantu. Boro-boro mengampuni. Saudaraku, hal yang kecil saja, hal yang sepele saja, sering kita sulit mengampuni orang yang mungkin pernah merugikan kita. Ada satu saat ada suami istri, dia lagi duduk-duduk sama-sama nonton TV. Ini suami tidak sadar tiba-tiba kentut. Langsung spontan saudaraku, darah istrinya naik. Marah-marah, bukan tante loh ya, ini bukan tante. Darah istrinya langsung naik. Marah-marah saudaraku. Suami itu bilang, maaf ini tadi kebobolan, enggak sadar. Wih, tetap saudaraku, istrinya marah-marah. Kamu tuh suami bagaimana? Mestinya istri itu disayang, bukan dikentut. Saudaraku, ini yang hal yang sederhana, ini yang sepele saudaraku, yang tidak menutup kemungkinan istri pun juga bisa melakukan hal yang sama. Sering saudaraku, kita tidak mampu, tetapi kita lihat ini pribadi Yusuf. Di depannya orang yang berlutut adalah orang-orang yang pernah menyakiti dia, pernah melukai dia, pernah memasukkan dia ke dalam lubang sumur, pernah menjualnya. Dia datang minta tolong saudaraku. Tetapi kita lihat di dalam pribadi Yusuf tidak ada kepahitan di dalam hidupnya. Amin saudara. Walaupun di depannya berlutut orang yang pernah menyakiti dia, pernah melukai dia, tetapi di dalam diri Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Ini saudaraku, itulah sebabnya firman dengan tegas mengatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, kita semua sudah hafal dengan ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, dari hatimulah terpancar kehidupan. Jadi sumber segala-galanya itu dari hati kita saudaraku. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar dari mulut kita adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang membangun. Kalimat-kalimat yang menguatkan. Kalimat-kalimat yang memberikan inspirasi. Tingkah lakunya pun juga baik. Karena apa? Sumbernya baik. Sumbernya bersih. Ada orang, om, walaupun dia ini tukang maki om, tapi hatinya bagus loh om. Saya bilang enggak ada ayatnya.
Walaupun dia kata-katanya kotor Om, tapi hatinya itu tidak ada ayatnya. Karena apa? Yang keluar dari mulut itu sumbernya dari hati. Jadi kita bisa melihat hati seseorang itu dari tingkah lakunya, dari perkataannya, saudara. Amin, saudara. Kita tidak ada yang bisa melihat hati seseorang. Itulah sebabnya tadi pagi saya katakan, hati itu hanya segumpal daging, saudaraku. Tetapi segumpal daging ini dampaknya sampai seluruh kehidupan kita. Hanya segumpal daging, tetapi membawa pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Di dalam terjemahan lama, Amsal 4 ayat 13 ini lebih mengena, saudaraku. Dalam terjemahan lama, dalam Amsal pasal 4 ayat 23, peliharalah hatimu terlebih daripada yang patut dipeliharakan. Tentu kita ingin memelihara mata. Tentu kita ingin memelihara hidung. Tentu kita ingin memelihara tubuh kita. Itu bagus. Tetapi lewat firman ini dengan jelas, peliharalah hatimu melebihi dari organ-organ tubuh yang lain. Artinya apa? Perhatian Tuhan terhadap hati itu sungguh luar biasa. Saya sebagai gembala, saya hanya melihat, oh ibu itu datang, oh pemuda ini datang, oh bapak ini datang. Kemampuan saya mendeteksi saudara hanya sebatas apa yang saya lihat. Tetapi kemampuan Tuhan Yesus sampai kedalaman hati. Amin, saudara. Kemampuan Yesus sampai kedalaman hati kita masing-masing. Untuk itu firman Tuhan tadi, pelihara hatimu. Mungkin saudara bertanya, Om, kalau memelihara tubuh boleh apa enggak? Boleh, saudaraku. Tidak salah kita memelihara tubuh. Tidak salah, saudaraku. Tidak salah kita memelihara tubuh. Tidak salah kita memperhatikan atau memperhatikan penampilan kita juga tidak salah. Itu baik, saudaraku. Karena kalau kita tidak memperhatikan penampilan, Tuhan kan bilang, Tuhan tidak melihat penampilan, tetapi Tuhan melihat hati. Biar masuk gereja tidak pakai sisir pun juga tidak apa-apa. Itu pun juga tidak bagus. Tuhan juga senang kita punya penampilan baik. Tuhan senang kita memiliki penampilan yang menarik. Saudaraku, Tuhan senang. Tetapi saya mau kasih tahu, Tuhan lebih tertarik hati kita masing-masing. Amin, saudara. Tuhan lebih tertarik hati kita masing-masing. Luar biasa ini Yusuf, saudaraku. Walau di depannya berlutut orang-orang yang telah berbuat jahat. Orang-orang yang telah menyakiti, merugikan dia. Tetapi di dalam hati Yusuf tidak ada kebencian. Di dalam hati Yusuf tidak ada kepahitan. Di dalam hati Yusuf tidak ada kemarahan. Dan yang ada justru kerinduan. Tadi dikatakan, bagaimana kabarnya papa? Bagaimana keadaanmu? Wow, saudara. Ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bersih. Amin, saudara. Ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bersih, saudaraku. Sudah disucikan oleh kuasa darah Yesus. Sekalipun di depannya orang-orang yang telah melukai, saudaraku. Kalau tidak kelihatan mungkin tidak masalah. Ini mereka ini justru datang minta tolong. Pasti Yusuf memorinya ingat kembali. Wah, ini orang-orang ini yang melukai hatiku. Bisa saja kesempatan itu dia balas dendam. Dia punya power, saudaraku. Dia punya kekuatan. Tetapi karena Yusuf tidak memiliki hati yang diliputi dengan kebencian, yang ada justru kerinduan. Haleluya. Rasa kangen ingin ketemu saudara-saudaranya. Bagaimana dengan saudara dan saya?
Halo? Bagaimana dengan kita? Jangan sampai saudaraku, setiap minggu kita masuk gereja, itu bagus. Masuk gereja itu bagus. Jangan sampai kita setiap minggu masuk gereja, tetapi di dalam hati kita masih penuh dengan kebencian. Jangan sampai kita setia masuk gereja, tetapi tanpa kita sadari di dalam hati kita masih ada kepahitan. Tanpa kita sadari kita masih ada kemarahan. Tanpa kita sadari kita masih ada dendam, saudaraku. Inilah yang Tuhan tidak inginkan, saudaraku. Kita masih terus ingat kesalahan orang lain, saudaraku. Kita lihat ayatnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Amin, saudara. Haleluya. Jangan sampai aku ini sudah lahir baru om, aku ini sudah hidup di dalam terang om, itu bagus. Tetapi kalau sampai di dalam diri kita masih ada kebencian, di dalam hati kita masih ada kepahitan, Alkitab ngomong sebetulnya kita ini masih hidup di dalam kegelapan. Kita sudah tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita di hari-hari ini sudah tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Ayo, kalau mungkin saudara merasa ada kepahitan terhadap suamimu, ada kepahitan terhadap istri sebagai seorang suami, ada kepahitan terhadap istri. Sebagai orang tua ada kepahitan terhadap anak, karena anak sulit diatur. Atau sebagai anak ada kepahitan terhadap orang tua, permintaan tidak dicukupi. Sebagai menantu ada kepahitan kepada mertua atau sebaliknya. Ayo, kalau engkau ingin alami apa yang diterima oleh Yusuf, mari kita singkirkan hati yang masih penuh dengan kepahitan. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita singkirkan, tidak ada untungnya kita mempertahankan kemarahan. Tidak ada untungnya kita mempertahankan gengsi untuk tidak mengampuni. Tidak ada untungnya. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ada seorang ibu, saudara. Barangkali saudara pernah mendengarkan kesaksian ini. Ada seorang ibu yang mengalami sakit penyakit, yaitu penyakit kanker stadium akhir. Sehingga ibu ini perutnya makin lama makin besar, badannya kecil, tapi perutnya makin lama makin besar. Lalu dia bawa ke satu dokter spesialis. Dokter kaget, Bu, penyakit ibu ini sudah tidak bisa disembuhkan. Bahkan umur ibu tinggal beberapa bulan. Kaget, saudaraku. Tetapi dia masih belum percaya dengan dokter itu. Dia pergi ke dokter lain yang dianggapnya lebih hebat. Ketika diperiksa jawabannya sama. Penyakit ibu sudah tidak bisa disembuhkan. Umur ibu tinggal beberapa bulan lagi. Dua dokter sudah memvonis bahwa umurnya tinggal beberapa bulan lagi, sakitnya tidak bisa disembuhkan. Dia masih berusaha cari dokter yang lebih hebat lagi. Dan ternyata jawabannya sama. Bu, pulang saja. Makan yang enak-enak. Karena tidak lama lagi ibu ini akan meninggal. Ibu ini akan mati. Ibu ini orang percaya Tuhan, saudaraku. Satu saat dia mendengar di desa tetangganya ada KKR dan ada kesembuhan ilahi. Keluarganya ajak, ayo ikut KKR, di sana ada kesembuhan ilahi. Benar, saudaraku. Dia ikut KKR. Lalu hamba Tuhan itu, siapa yang sakit maju ke depan. Lalu berdoa, saudaraku.
Setelah selesai, ibu ini tidak alami kesembuhan. Dia kecewa. Lalu beberapa minggu kemudian, saudaraku, ada KKR lagi, ada kesembuhan. Yang diikuti dengan kesembuhan, dia datang lagi, keluarganya mengajak ibu ini, saudaraku. Didoakan, juga tidak sembuh. Makin pasrahlah ibu ini. Satu saat, ada KKR yang dilayani oleh hamba Tuhan yang punya kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Saudara-saudaranya sudah enggan mau ngajak. Sudah 2 kali KKR tidak sembuh. Tetapi ibu ini ngomong sama saudara-saudaranya, ayo antar saya KKR. Tidak lama lagi saya akan mati. Barangkali ini ibadah saya yang terakhir. Kalau 2 kali saudara-saudaranya yang mengajak, tetapi yang terakhir atau yang ketiga ini ibu ini yang minta suruh mengantar. Betul saudaraku. Hamba Tuhan ini khotbah, setelah khotbah menantang kepada jemaatnya. Siapa yang ingin didoakan yang sakit maju ke depan? Ibu ini tetap maju saudaraku. Ketika hamba Tuhan ini tumpang tangan berdoa saudaraku. Hamba Tuhan ini mendengar suara dari Roh Kudus. Berhenti kamu berdoa. Hamba Tuhan ini kaget saudaraku. Kenapa disuruh berhenti? Berhenti kamu berdoa. Di dalam kehidupan ibu ini, dalam hati ibu ini, ada sesuatu yang perlu dibereskan. Wah, pendeta kaget saudaraku. Ada sesuatu yang perlu dibereskan di dalam kehidupan ibu, di dalam hati ibu ini. Akhirnya apa yang saudaraku yang terjadi? Akhirnya pendeta ini buka mata. Buka mata, Bu. Tuhan bilang, di dalam kehidupan ibu, ada yang perlu dibereskan. Ada yang perlu dibereskan di dalam hati ibu. Tuhan akan menyembuhkan ibu malam hari ini kalau hati ibu dibereskan. Ini ibu ini Pak Pendeta. Sudah tidak ada di dalam hidupku ini, tidak ada yang dibereskan lagi. Semua sudah saya bereskan Pak Pendeta. Semua sudah saya bereskan. Untuk apa saya sembunyikan? Karena saya tidak lama lagi saya akan mati Pak Pendeta. Jadi tidak ada yang perlu saya sembunyikan. Semua sudah saya bereskan Pak Pendeta. Tetapi pendeta ini coba Bu, ingat baik-baik. Barangkali ada sesuatu yang masih belum ibu bereskan. Tidak ada Pak Pendeta, tidak ada. Sekali lagi hamba Tuhan, ingat baik-baik. Akhirnya ibu ini ngomong, Pak Pendeta, jujur saja. Di dalam diri saya tidak ada sesuatu yang perlu dibereskan. Tetapi yang perlu dibereskan itu suami saya Pak Pendeta. Wah kaget saudaraku. Yang perlu dibereskan itu suami saya Pak Pendeta. Suami saya ini binatang Pak Pendeta. Kaget saudara. Berarti ada binatang berkaki 2. Suami saya itu binatang Pak Pendeta. Suami saya itu kejam. Suami saya itu jahat Pak Pendeta. Saya masih ingat Pak Pendeta. Ketika saya hamil tua. Sudah mau melahirkan. Tiba-tiba suami saya pergi entah kemana. Saya berjuang sendiri untuk melahirkan anak saya Pak Pendeta. Suami saya itu kalau sampai ada di sini akan saya cincang-cincang. Tambah sadis saudara. Nah, akhirnya hamba Tuhan itu dapat hikmat, ini sumbernya. Ini sumbernya. Bu, inilah sumber penyakit ibu. Di dalam hati ibu ada kebencian. Di dalam hati ibu ada akar pahit. Itulah sebabnya sekalipun ibu banyak minum obat, didoakan ini sumber dari penyakit itu. Kalau ibu ingin sembuh, ampuni suami. Masih keras saudaraku, masih keras. Karena dia merasa benar.
Dia terlukai, saudaraku. Dia terlukai atas tingkah laku daripada suaminya. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Dia mengaku, ya Pak Pendeta, saya ingin mengampuni suami saya. Pendeta bilang, tidak ada untungnya ibu menyimpan dendam. Tidak ada untungnya ibu menyimpan sakit hati. Tidak ada untungnya ibu menyimpan kepahitan. Justru inilah yang menghambat kenapa ibu tidak bisa sembuh. Inilah yang menghambat kenapa kuasa darah Yesus tidak bekerja penuh. Inilah yang menghambat ibu kenapa ibu tidak diberkati. Karena ada kepahitan di dalam diri ibu. Akhirnya dia mengaku, saudaraku, ya Pak Pendeta, sebelum saya pulang ke rumah Bapak, aku akan mengampuni suami saya. Aku akan mengampuni suami saya. Dan ketika ibu ini mulai berdoa, mengampuni suaminya, saudaraku, hamba Tuhan ini tumpang tangan. Mujizat terjadi. Maaf, tiba-tiba dari bawah ibu itu keluar cairan hitam. Pekat kayak oli, saudaraku, oli tap-tapan itu. Mujizat terjadi, ibu ini alami kesembuhan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu ini alami kesembuhan ketika dia melepaskan pengampunan kepada suaminya yang telah melukai hatinya. Jadi inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun di depannya berlutut orang yang telah melukai hatinya, pernah menyakiti hatinya. Di dalam hati Yusuf tidak ada sedikit pun kepahitan. Di dalam hati Yusuf tidak ada sedikit pun kemarahan. Yang ada kerinduan dan rasa kangen kepada saudara-saudaranya. Ayo. Kalau engkau ingin melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau engkau ingin melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu. Jangan sampai kepahitan yang bertahun-tahun melekat. Itu tetap kita simpan, itu tetap kita pelihara. Saya mau kasih tahu, itu tidak ada untungnya. Harus kita bereskan. Amin, saudara. Saudara mau membereskan kepahitan dalam hidup kita? Amin. Amin, saudaraku. Karena tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Saya yakin dan percaya kita semua pernah dilukai oleh orang lain. Kita semua. Saudara sebagai suami pernah dilukai oleh istri. Saudara sebagai istri pernah dilukai oleh suami. Seperti tadi saya katakan. Saudara sebagai mertua pernah dilukai oleh menantu. Saudara sebagai menantu mungkin pernah dilukai oleh mertua. Saudara sebagai karyawan mungkin pernah dilukai oleh majikan. Sebagai majikan pernah dilukai karyawan. Atau barangkali saudara sebagai jemaat pernah saya lukai, saya sebagai gembala. Kita semua pernah mengalami kekecewaan. Tetapi satu hal yang saudara harus lakukan, harus kita lakukan. Kalau ingin memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Jangan sampai kepahitan itu terus nempel di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat satu ayat. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi kesembuhan terjadi bukan hanya karena obat. Obat bisa menyembuhkan. Tetapi ketika kita mau melepaskan pengampunan, orang yang telah mengecewakan kita. Orang yang pernah mempermalukan kita. Merugikan kita. Kita lepaskan pengampunan. Kesembuhan kita akan alami. Amin, saudara. Saudara ingin alami mujizat dari Tuhan. Saudara ingin alami kesembuhan dari Tuhan. Saudara ingin alami berkat dan promosi daripada Tuhan. Lepaskan kepahitan dalam hidup kita.
bereskan dahulu. Terlebih kita akan makan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan asa yang kudus. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada untungnya kita mempertahankan kemarahan. Tidak ada untungnya kita mempertahankan sakit hati, dendam, kebencian, kepahitan dalam hidup kita. Tidak ada untungnya. Yang ada hanya kerugian. Dan inilah salah satu penghambat kenapa kita tidak mengalami rencana-rencana dan janji-janji Tuhan dalam hidup kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Sementara saudara merenungkan firman ini, mari kita nyanyi satu pujian bahwa kuasa darah Yesus sanggup menyucikan kita. Kuasa darah Yesus sanggup menebus hidup kita. Haleluya. Ayo renungkan firman Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari, kita sudah setia beribadah. Setia melayani Tuhan barangkali. Tetapi masih ada ganjalan-ganjalan di dalam hati kita. Lepaskan hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada saudara untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin pernah melukai hatimu. Melepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti hatimu, merugikan engkau. Ayo. Masa depan yang penuh dengan pengharapan ada di depan kita. Dan itu janji Tuhan. Tetapi untuk menikmati itu, kita belajar dari pribadi Yusuf. Tidak menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Masih ada 3 saudaraku. Tetapi biarlah hari ini 1. Nanti minggu-minggu depan saya lanjutkan firman Tuhan ini. Haleluya.